صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para sepuh, khusus orang tua kita Al-Ustaz Dr. Cahaya Kuryadi, yang kita doakan beliau dan keluarga selalu sehat walafiat, panjang umur dan berkah, amin. Yang kami hormati para guru kita, Ustaz Abdul Hada, Ustaz Masufi, Ustaz Edi Sucipto, dan para asatidz, para guru yang lainnya, para sepuh, para orang tua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami doakan selalu semoga beliau semuanya selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan, amin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, ya mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita, mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada ahad subuh ini, pada subuh kita masih diberikan sehat walafiat, masih di waktu yang mustajab, di bulan yang mulia, bulan Muharram. Mudah-mudahan semua kemuliaan ini, waktu mustajab ini, semoga selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sallallahu alaihi wasallam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu kami yang kami hormati, kita beri kembali dan kita Ta'limul Muta'alim. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang nasihat Syekh Az-Zarnuji tentang komitmen dalam belajar, kesungguhan, komitmen, dan juga cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bina fid dunya. Di beberapa pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, beliau Syekh Az-Zarnuji mengutip ada syair yang mengatakan kita ini untuk menjaga waktu-waktu muda, ayamul hadatsah. Karena di waktu-waktu muda inilah yang kekuatan kita masih ada. Nah, di sini dijelaskan ayamul hadatsah atau waktu yang masih produktif lah dalam belajar itu. Di sini isyrina ila arba'in, antara usia 20 sampai 40 tahun. Itu waktu-waktu yang produktif, yang masih seger. Kalau masih orang sudah bilang masih jak-jak dalam belajar. Nah, kalau kita yang udah 40 sampai sini berapa maksudnya kurus itu? Sini waktunya masuk musyayyab. Jadi udah waktu sepuh. 20 sampai 40 waktu produktif yang bagus untuk belajar. Nah, kalau 40 sampai ke atas di sini sebutnya musyayyab. Jadi waktu-waktu yang udah sepuh, yang udah
ya mulai melemah. Do'ufa ya. Yang kekuatannya udah melemah. Al-hawas, panca inderanya juga udah melemah. Melihat udah mulai gak jelas, kecuali kan duit. Kalau duit jelas banget. Ya, apalagi yang mau bening-bening, jelas. Lihat air, akuarium, yang bening maksudnya. Jadi kekuatan udah melemah. Nah di surat Yasin kan udah dijelaskan, wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala. Siapa yang kami panjangkan usianya akan kami kembalikan lagi pada penciptaan awalnya. Kita awal nggak bisa melihat, nanti lama-lama penglihatannya itu boleh berkurang. Nggak bisa jalan, nanti lama-lama nggak bisa jalan. Makanya kata musannif, mumpung ini kita masih kuat, ya, jalan masih kuat, lihat masih jelas, dengar masih cenghar lah. Makanya gunakan untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuannya. Nah di sini makanya fisik ini kata Rasul ini adalah kendaraan kita. Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, nafsuka matiyuka farfa biha. Jadi jiwa kita ini yang Allah kasih ini adalah kendaraan kita. Kendaraan kita untuk apa? Untuk mencapai yang kita cita-citakan, untuk belajar, untuk ibadah. Maka kudu disantunin, kudu diservis ini badan. Ya. Jadi jiwa kita ini, lahir dan batin ini adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita. Makanya di fisik kita ini kudu diservis, roh kita juga kudu diservis. Kalau fisik kudu diperhatiin, makan gizinya yang bagus-bagus, halalan, thayyiban, ya, makan yang halal. Jadi biar apa? Biar ibadah kita makin kuat, biar ibadah kita makin istiqomah. Thayyib juga yang bagus, yang bergizi. Makanya biar kita kuat ibadah, kudu dikasih servis di tubuh kita ini dengan yang halal. Jadi nggak boleh diservis dikasih makan dari judul, tapi judul apa? Judi online. Beberapa hari yang lalu saya datangin nama Pak Lulu, kami ke Timnas PRT, tolong sampaikan kepada warga jauhkan judi online karena itu merusak apa? Mental iya, merusak kantong iya. Dapatnya mah 20 juta, hilangnya nanti 100 juta. Ya, dan sejarahnya orang yang judi itu menangnya bahagia. Ya, hati-hati. Makanya itu udah ada sepatutnya tadi ya. Ya, jadi fisik kita ini perlu diservis. Jadi kalau ada keluarga, ada tetangga, apa sahabat yang udah kesentuh judi online, tinggalin. Saya tinggalin. Jadi saya dapat WA dari teman saya di Tangerang itu di daerah Curup, kampung. Ustaz doain saya untuk merangi judi online. Banyak teman-teman saya tetangga rumah tangganya bakal hancur karena judi online. Masya Allah, ma'udzubillah. Jadi dikasih makan yang bagus, thayyib yang bagus-bagus juga. Jadi biar kuat ibadah. Ini pada kita kudu servis. Wala budda li talibul ilmi minal himmatil 'aliyah fil 'ilmi. Maka dan tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu itu minal himmatil 'aliyah, harus punya cita-cita yang tinggi. Ya. Jadi orang yang belajar, siswa kita nih ya SD, TK, PAUD dari PAUD, TK, SD, SMP dan seterusnya, itu harus punya cita-cita yang tinggi. Makanya kalau di sekolah-sekolah di awal itu lagi MPLS, itu biasanya ditanya cita-cita kamu apa, cantumin. Itu. Jadi harus punya cita-cita yang tinggi. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi katayri bi tayyatiru bi janahihi, karena maka sesungguhnya setiap orang itu setiap orang itu akan terbang dengan cita-citanya sebagaimana burung terbang dengan dua sayapnya. Jadi manusia itu harus punya cita-cita, termasuk cita-cita kita itu isyariman au mut syahidan. Isyariman, hiduplah dengan mulia, atau mutsyahidan, kalau enggak, kalau meninggal ya matinya dalam keadaan syahid. Jadi tujuan kita ini hamba Allah adalah hidup kita kudu mulia, matinya mati dalam keadaan syahid. Nah cita-cita kita begitu seperti itu. Jadi bagaimana caranya mencapai cita-cita itu? Nah istiqomah dengan keimanannya. Karena setiap orang itu punya cita-cita
seperti burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Qala Abu Thayyib ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-hammi al-makarimu. Sebagaimana berkata Imam Abu Thayyib, seberapa besar orang yang punya cita-cita, ta'til azaimu, maka akan datang cita-cita tersebut. Jadi semakin besar, semakin tinggi cita-cita yang kita punya, orang yang punya cita-cita, maka cita-cita itu akan tercapai, akan datang. Wa ta'ti ala qadri karimi al-makarimu, dan seberapa besar kemuliaan yang kita harapkan, maka sebesar itulah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Jadi cita-cita kita, kemuliaan yang kita gapai, keluhuran kita, itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau cita-cita kita rendah, ya dapatnya juga rendah. Ya, makanya ada pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau langit nggak kecapai, jatuhnya di awan. Awan nggak kecapai, atau di gunung. Di gunung nggak dapat, di bukit nggak dapat, nyungsep. Cita-cita jadi presiden, jadi presiden ya gubernur nggak jadi, ya wali kota, oleh karena nggak dapat, ya lurah, udah nggak dapat, LMK dulu, LMK nggak dapat RW nggak dapat RT, RT nggak dapat, ya kepala rumah tangga. Jadi jangan tanggung. Wah, cita-cita saya jadi hansip nggak dapat, jadi apa tuh? Jadi tinggi siapa? Jangan tanggung-tanggung, karena cita-cita itu akan membawa kita apa yang kita harapkan. Wa ta'zumu fi 'aini sagiri sigaruha wa tasghuru fi 'aini al-'azimi al-'azaimu. Sesuatu yang kecil itu akan terasa besar, akan terasa besar bagi orang yang punya cita-citanya rendah. Padahal halnya kecil, gampang, mudah, tapi terasa berat. Bagi siapa? Bagi orang yang punya cita-citanya rendah. Padahal menghafal matematika 1 sampai 10 itu gampang. Tapi karena dia cita-citanya, udah gue mau belajarnya, yang penting mau belajar aja lah, apa kata orang tua. Jadi yang gampang itu jadi malas, jadi berat banget. Termasuk ngapal Quran umpamanya. Kalau mau ngapal atau membaca Quran lah, baca Quran gampang sebetulnya, sehari 1 ayat. Cuman karena males terasa berat jadinya. Terus sebaliknya juga sama, sesuatu yang besar akan terasa kecil fi 'ainil 'azimi bagi orang yang punya cita-cita tinggi. Jadi kalau punya orang cita-cita yang tinggi itu, apapun tantangannya, seberat apapun bisa diraih. Masalah uang, uangnya biaya, kalau dia punya cita-cita ada jalannya. Rintangannya berat, ada jalannya. Itu bagi orang yang punya cita-cita tinggi. Warra'su fi tahsilil asya'i al-jiddu wal muwazzabar. Jadi pangkalnya itu, pondasinya itu yang paling pokok untuk mencapai sesuatu, itu kuncinya 2. Yang pertama adalah al-jiddu, kesungguhan. Yang kedua adalah al-muwazzabar, komitmen. Jadi di samping cita-cita, al-himmah, cita-cita. Jadi ke pangkal untuk mencapai cita-cita atau tujuannya bisa tercapai dalam mencapai sesuatu itu adalah kesungguhan dan cita-cita. Kata musannif ini, kata pengarang kitab ini, al-jiddu, kesungguhan. Kedua adalah al-himmah, cita-cita. Jadi makanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat kita punya anak ya harus harus ada orientasinya nih. Kita nyekolahin anak buat apa nih? Mau jadi apa nih? Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi orang pinter. Jadi kita sungguh-sungguh, orang tuanya ya sungguh-sungguh, niatnya kan udah dibahas di awal. Sungguh-sungguhnya apa? Nyekolahin yang benar, cari sekolah yang bagus, biayanya siapin, perhatiin anak-anaknya, al-himmah. Kita punya cita-cita tinggi. Kalau anak-anak kita kan tergantung orang tuanya mau jadi apa. Ya. Jadi jangan sampai kita punya anak sekolahnya kagak diperhatiin, PR nggak ditanyain, kemudian tugasnya bagaimana, bukunya nggak diliatin,
Namanya cara merawat buku pokoknya kan, itu harus begitu, harus kemudian sampai cita-cita juga harus ada komitmen orang tua kan? Jadi jangan sampai kita punya anak yang punya cita-cita. Insya Allah kalau anak-anak kitanya orang tuanya sungguh-sungguh punya komitmen dan punya cita-cita tinggi, akan tercapai apa yang kita harapkan. Faman kanat himmatuhu hifdzu jami' kutubi Muhammad bin Hasan, di sini dijelaskan barang siapa yang cita-citanya menghafal semua kitab-kitabnya Imam Muhammad bin Hasan, waqtarana bidzalika al-jiddah wal muwazabata, kemudian diiringi dengan kesungguhan wal muwazabata dan komitmen, fazahiru annahu yahfazu aktsaraha. Kalau orang yang punya cita-citanya tinggi, yang menghafal semua kitab, di sini kitab Imam Muhammad bin Hasan, kemudian diiringi dia sungguh-sungguh dah, orang tuanya sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh, al-muwazabata, kemudian orang tuanya juga komitmen dalam mendidik anaknya, atau si pelajarnya juga dia komitmen menghafal, rajin belajar, fazahiru, maka hasilnya annahu yahfazu aktsaraha, maka hasilnya bahwasanya ia akan menghafal semuanya, sebagian besarnya, au nisfaha. Jadi kalau dia pengen kepengennya menghafal semua kitab, kemudian sungguh-sungguh dan komitmen, maka nanti hasilnya dia bisa menghafal semuanya, atau paling dia hampir semuanya dah kehafal, atau kalau enggak setengahnya bisa kehafal. Jadi niatnya tanggung langsung. Idza kana selalu himmatu aliyah, adapun jika cita-citanya tinggi, cita-citanya tinggi, walam yakun lahu jiddun, tapi dia punya sungguh-sungguh, dia nggak bener-bener belajarnya, au kana lahu jiddun, atau dia sungguh-sungguh walam yakun lahu himmatun aliyah, atau dia sungguh-sungguh tapi nggak punya cita-cita tinggi, dia la yahsulu lahu illa ilmun qalil, dia berhasil belajarnya model begitu tapi hasilnya cuma sedikit. Tapi kalau punya cita-cita tinggi kemudian diiringi dengan kesungguhan, komitmen, maka hasilnya bisa dapat semuanya. Tapi kalau punya cita-cita tinggi nggak punya sungguh-sungguh, ya hasilnya sedikit, atau punya sungguh-sungguh cita-citanya nggak ada, sedikit juga hasilnya. Luar biasa tuh. Makanya niat, cita-cita sungguh-sungguh, komitmen, cita-cita tinggi, wah itu harus beriringan tuh. Nanti hasilnya kayak model cucunya Pak Haji, kayak Pak Haji umur 9 tahun udah kelas 5 Pak, kelas 5 Pak Haji ya. Karena ilmunya udah ke atas duluan tuh, luar biasa. Kenapa? Karena ada kesungguhan niat orang tuanya, kesungguhan orang tuanya, komitmen orang tuanya, cita-citanya tinggi, ini anak mau jadi apa nih. Jadi anaknya mau jadi apa, kemudian disetting dan tuh anaknya. Jadi ini mah ceritanya Pak, kalau di Darrohman Pak Bishrul Ma'mun itu biasanya kalau ada santri baru, nanti orang tuanya dikumpulin Pak, namanya khutbatul arsh, diceramahin sama Pak Kiai, Bapak Ibu, kalau anaknya mau jadi insinyur jangan di sini, kalau mau jadi pengusaha bukan sekolah di sini, kalau mau jadi jenderal bukan sekolah di sini, begitu. Tapi kalau Bapak Ibu anaknya mau jadi kiai, sekolahnya di sini. Jadi maksudnya apa? Jadi niatnya ke sini itu jadi kiai. Karena memang Darrohman waktu saya belajar Pak, kelas 1 itu matematika udah nggak ada. Jadi ujung-ujungnya udah kurang. Nah, kalau kiai nggak jadi, ya jadi ustaz dah. Ustaz nggak jadi, ya jadi guru ngaji. Guru ngaji nggak jadi, ya udah. Jadi cita-citanya beliau tinggi tuh, pengen jadi kiai tuh. Ya kan sekarang kebutuhannya orang belajar, kadang-kadang kan nggak semua itu. Bagaimana anak kita belajar, nanti ketika selesai belajar bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya, kan begitu Pak? Betul-betul. Gitu. Tapi akan lebih bagusnya lagi kalau cita-cita kita, mau tahun-tahun tinggi dah, mau jadi pengusaha. Itu karena memang cita-cita tinggi, kesungguhan itu harus beriringan. Wa dzakara Syekhul Imam Al-Jalal Ustaz Ridhoddin.
menyebutkan siapa Syekh Imam Al-Ajal Ustaz Ridhoddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq, dalam kitab Makarimil Akhlaq. Kata beliau, inna dzal qarnaini lamma arada ayusafira liyastawla 'alal masyriqi wal maghribi syawarul hukama. Sesungguhnya dzal qarnain ya. Sesungguhnya Dzul Qarnain ini disebutkan dalam Quran ini, beliau adalah orang yang penguasa Romawi dan Persia. Dia punya disebut dengan Dzul Qarnain itu dua tanduk. Ada yang mengatakan disebut dengan Dzul Qarnain punya dua tanduk. Dua tanduknya ini ada yang mengatakan dia punya dua tanduk nanti penghalang pembela dari Ya'juj dan Ma'juj. Atau Dzul Qarnain ini disebut dengan Dzul Qarnain ini raja Romawi dan Persia ini, beliau sudah menguasai ujung masyrik dan maghrib, ya, timur dan barat. Ketika Dzul Qarnain ini kepengen bepergian untuk menguasai timur dan barat, ya, ingin menguasai untuk timur dan barat, beliau bermusyawarah dengan para ahli hikmah, orang-orang yang bijak, para guru-gurunya lah. Wa qala kaifa usafiru hadza al-qadra minal mulki. Saya ini pengen pergi untuk menguasai timur dan barat. Fa inna dunya qalilatun faniyatun. Maka sungguhnya itu kekuasaan ini yang saya kejar ini untuk menguasai timur dan barat ini adalah urusan dunia yang sedikit, faniyatun yang fana. Saya pengen menguasai timur dan barat nih, saya benar. Jadi minta nasihat dulu. Bagaimana ini yang saya pengen kejar, menguasai dunia timur dan barat ini adalah urusan dunia yang sedikit, yang fana, yang hina. Wa mulkud dunya hakirun, dan kerajaan dunia itu adalah hina, dan berarti remeh. Walisa hadza min ulul himmah. Dan menguasai timur dan barat ini, menguasai dunia itu, kerajaan dunia itu adalah bukan cita-cita yang luhur, ya. Jadi nanti dia berpikir apa yang saya kejar ya di dunia hina, tapi saya pengen bela-belain, saya pengen kuasai. Ini kira-kira bagaimana nih, bagus apa enggak nih, ya, musyawarah sama para hikmah. Apa jawab? Faqala hukama, maka menjawablah para ahli hikmah tersebut. Mereka mengatakan safir, pergi dah, lanjutkan perjalanannya, gaskan, liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah. Berangkat dah untuk menguasai kerajaan dunia dan akhirat. Jadi kata alimah, pergi, tapi niatnya adalah untuk dunia dan akhirat. Silakan saja, itu bagus, tapi niatnya jangan pengen menguasai dunia aja, tapi pengen menguasai dunia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kalau kita urusan dunia, ambil dah pangkat, silahkan kejar, tapi pangkatnya niatnya untuk dunia dan akhirat. Harta kejar sebanyak-banyaknya, tapi kalau udah dapat buat dunia dan akhirat. Keluarganya jangan lupa, masjidnya jangan lupa, biaya belajarnya jangan lupa. Jangan cuma dikumpul-kumpulin doang, dibagi makan ya. Silakan saja untuk dunia, tapi usahanya untuk dunia. Faqala hadza hasan. Nah, kemudian Dzulqarnain ini, nah ini bagus, saya setuju begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'alil umur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai urusan yang luhur, hal-hal yang tinggi cita-citanya, hal-hal yang tinggi jangkauannya. Allah mencintai itu. Ya, kita pengen jadi ini untuk ini, saya pengen jadi ini untuk bisa manfaat. Pokoknya hal-hal yang tinggi itu Allah sangat mencintai. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci hal-hal yang hina, yang gak ada manfaat. Mencintai cita-cita yang luhur untuk kemanfaatan dunia dan akhirat, dan juga membenci yang tidak manfaat, yang hina. Wakilah dikatakan
fala ta'jal bi amrika wastadibhu, maka janganlah terlalu terburu-buru dengan urusanmu, wastadibhu, dan istiqomah saja, jalani saja. Ya. Jadi kalau dalam urusan itu ojo kesusu, jangan buru-buru. Ya. Kepengen kaya, pengennya cepat kaya, akhirnya cari cara-cara yang instan, judol lagi ya. Pengen dapat duit, pengen yang gampang, yang cepat, akhirnya yang berbau maksiat. Tak bisa. Wastadimu, cari kerjaan yang bagus, istiqomah, santai aja ikutin. Fama sholla asoka kamustadimin, maka tongkatmu, ya, fama sholla, maka tidak akan lurus tongkatmu, ya, tongkat kita tidak akan lurus, kamustadimin, lurus seperti semula. Jadi layang tongkat juga akan lurus, jadi lurusnya pelan-pelan. Ya. Makanya hidup kita juga begitu. Jadi kalau kita pengen sesuatu, pengen cepat, pengen instan, nggak bisa. Jadi yang ada santai saja, sesuai dengan syariat, aturan-aturan agama Allah, kerja yang lurus, istiqomah. Maka sesuatu yang yang bengkok itu tidak akan bisa lurus dalam waktu sekejap. Ini saja, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Nanti kita lanjut dengan pembahasan yang lain ke depan tentang al-muwazabah. Muwazabah itu komitmennya. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, kita bahas, kita dengar, manfaat buat kita pribadi, manfaat buat putra-putri kita yang sedang belajar, manfaat buat orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ya. Karena namanya menuntut ilmu itu tidak tersebut lubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, dan selalu kita berdoakan mudah-mudahan buat putra-putri kita yang belajar, Bapak Ibu, ilmunya semuanya manfaat. Lagi-lagi sering saya sampaikan, tentunya tergantung orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus punya peran, karena doa orang tua itu tidak akan pernah tertutup, ya Ustaz, ya, mustajab. Jadi mudah-mudahan ilmu putra-putri kita semuanya manfaat buat kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana wal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'udhi min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyaratal qabri nabiyikal karim alayhi salatu wa taslim wal afi wal afiyah bulukil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tudayna biha min jamil sayyat wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sarayat min jamil khairil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga yang kita doakan. وصلهم وفرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولو طاعتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من العلم وللقرآن ولسنة الخير ولا تجعل غير من الشر والضلال
اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر العاقبه وسوء الخاتمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.